Ayah, kemarin lomba mewarnai Brigjen Kiai Haji Samun. Brigjen Kiai Haji Samun itu siapa ya? Di foto di sekolah kau juga banyak foto Brigjen Kiai Haji Samun. Brigjen Kiai Haji Samun itu siapa ya? Oh gitu. Jadi Brigjen Kiai Haji Samun itu adalah pahlawan Cilegon. Mau dengar ceritanya? Mau. Oke deh, kayak kita dengar ceritanya. Kita sambil tiduran yuk, ayo. Sambil tiduran kita cerita. Brigjen Kiai Haji Samun lahir di Citangkil pada tanggal 5 April 1894. Dia adalah seorang pejuang dari kota Cilegon. Beliau juga adalah cucu dari Kiai Haji Wasyid, yaitu tokoh perjuangan pada peristiwa geger Cilegon pada tahun 1888 melawan Belanda. Pada usia 11 tahun, Brigjen Kiai Haji Samun melanjutkan pendidikannya ke negara Mesir, yaitu kota Kairo. Pada suatu hari, ketika saat masih sekolah dulu, Kiai Haji Samun jalan-jalan di Sungai Nil, kemudian melihat ada sebuah bendungan yang sangat bermanfaat sekali bagi orang banyak. Bendungan itu bernama Al-Khairiyah. Oleh karena itu, Kiai Haji Samun ketika pulang ke Indonesia, dia mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang dia namakan Al-Khairiyah, seperti nama bendungan di Sungai Nil di negara Mesir tersebut. Oke, kita kembali kepada kisah perjuangannya ya. Pada zaman dahulu, Banten adalah salah satu kota yang paling nyaman, paling indah, paling maju, paling makmur, damai, masyarakatnya hidup sejahtera, rukun, dan damai. Hingga pada suatu hari datanglah kapal-kapal Belanda, para penjajah dari negara Belanda yang sangat banyak jumlahnya. Mereka lengkap dengan peralatan-peralatan perangnya, dengan meriam, dengan senapan, dan lain sebagainya. Kapal-kapal Belanda itu tiba di Pelabuhan Karangantu, Banten. Masyarakat kaget melihatnya. Ada apa ini, banyak kapal dari negara yang sangat jauh? Ternyata mereka adalah para penjajah yang sangat jahat. Sebenarnya bangsa Indonesia ini pernah mengalami dijajah oleh negara-negara lain berkali-kali. Ada negara Portugis, Belanda, Inggris, Jepang, Spanyol, Prancis yang pernah menjajah kita. Mereka itu hanya menginginkan rempah-rempah dari bangsa Indonesia. Rempah-rempah itu seperti pala, cengkeh, kemiri, ketumbar, merica, apalagi ya pokoknya yang sering ada di dapur yang suka dimasak sama bunda, pasti al tahu. Rempah-rempah yang ditanam dicuri sama mereka, kemudian diambil, kemudian dijual di negara mereka untuk kebutuhan mereka sendiri. Bangsa kita saat itu banyak yang tersiksa, tertindas, banyak juga yang mati. Mereka ditawan jika salah, mereka dihukum jika salah, mereka bekerja tanpa dibayar. Hingga pada suatu hari muncullah ide atau gagasan perang dari Brigjen Kiai Samun untuk melawan Belanda. Meskipun para penjajah memakai peralatan perang yang sangat lengkap, ada senapan, meriam, sedangkan bangsa kita hanya menggunakan bambu runcing, tapi berkat semangat perjuangan dengan tekad yang pantang menyerah, meskipun dengan senjata yang sederhana, akhirnya bangsa kita bisa memenangkan pertarungan itu, mengusir para penjajah yang sangat jahat itu. Dan akhirnya sampai dengan hari ini kita bisa hidup damai, kita bisa hidup rukun tanpa adanya perang, tanpa adanya yang menjajah. Itu berkat mereka semua, berkat
para pahlawan yang pernah berjuang dulu, yaitu Brigjen Kiai Haji Samun di kota Cilegon. Sebenarnya masih banyak loh pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Mereka berjuang di daerahnya masing-masing. Ada Tuanku Imam Bonjol, ada Kapiten Patimura, ada Sultan Hasanuddin, ada Sri Sisingamangaraja, dan lain sebagainya. Maka sudah sepantasnya kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan para pejuang-pejuang yang hebat itu untuk bangsa Indonesia. Begitu ceritanya, tamat deh. Dan akhirnya kita semua pun hidup bahagia selamanya. Nah, sekarang kan kalian udah tahu kan Brigjen Kiai Samun itu siapa? Udah, itu pahlawan. Nah, terus bagaimana kalau kita langsung ke makamnya? Ada yang mau ikut? Mau. Siapa yang mau ikut? Saya. Oke, deh, kita berangkat ya. Ayo langsung berangkat. Ayo berangkat, ayo. Kita. Ya nih. Jalan makam Kiai Haji Samun sejauh 3 km. Ayah, kita udah nyampe. Ayah, ayo kita masuk ke dalam. Ayo, kita ke dalam. Itu ketutup. Ayo. Yuk. Enggak ya, kok dipegang. Boleh. Nah, jadi Kiai Haji Samun itu adalah seorang tentara juga loh, seorang militer. Iya. Baca doa dulu yuk. Yuk. Bun, di sini Brigjen Kiai Haji Samun. Iya. Harusnya kita bawa. Nah, ini. Yuk didoain yuk. Itu tuh aman. Tuh kelihatan kayak ada tulisan Samunnya. Tuh ada Vijaya. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wallahu aliyyul azim. Kita harus mengucapkan apa sama pahlawan? Terima kasih. Iya, terima kasih sudah berjuang. Bilang Kakal. Terima kasih sudah berjuang. El juga. Terima kasih sudah berjuang. Lahirnya tanggal 5 Agustus. Adek. Wafat.
Udah selesai ya. Sekarang kita kan udah tahu kan Alen sekarang kan. Jadi pulang. Jadi pulang. Nah, jadi dulu waktu itu kota Cilegon masih dijajah. Dijajah sama negara apa? Belanda. Sama Belanda. Terus dilawan, dikalahkan oleh Kiai Brigjen, Kiai Samun dan Kiai yang lain, pahlawan yang lain. Salah satu tokoh utamanya adalah Brigjen Kiai Samun. Sehingga kita bisa sekolah, bisa aktivitas normal, nggak disiksa Belanda, dan yang paling penting sekarang Alel Hana juga bisa menjadi seperti pahlawan ya. Oke. Kasih pahlawan sudah berjuang untuk kami semua. Semoga tempatkan di surganya Allah. Amin. Batu-batunya kayak kacang-kacang lagi. Iya. Yuk.